Malam itu, Andi dan 3 temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka ingin merasakan suasana mistis yang sering diceritakan oleh para pendaki lain. Berbekal senter, jaket tebal, dan beberapa peralatan sederhana, mereka memulai perjalanan dari pos pendakian. Awalnya, mereka berjalan sambil bercanda, namun saat memasuki hutan lebat, suasana menjadi hening. Udara dingin menusuk tulang, dan desiran angin membuat daun-daun bergoyang seolah menyambut mereka. Setelah berjalan beberapa jam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah area terbuka. Andi menyalakan api kecil, sementara temannya Reza mengeluarkan termoskopi. Namun, saat mereka mulai bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Mereka saling berpandangan dengan cemas. Mungkin hanya binatang kecil, kata Dito mencoba menenangkan. Tapi suara itu terdengar semakin jelas dan terasa lebih berat, seperti langkah manusia. Menyorotkan senter ke arah semak-semak, namun tak ada apa-apa di sana. Namun saat Andi memutar badannya, dia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak memandang mereka dengan tajam. Seketika perasaan dingin menjalari tubuhnya. Andi mencoba mengabaikannya dan tidak memberitahu teman-temannya, tapi dalam hati dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam semakin larut. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, rasa lelah semakin berat dan angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat mereka kesulitan menjaga keseimbangan. Di sebuah tikungan sempit, Reza tiba-tiba tergelincir, hampir jatuh ke jurang. Untung saja Andi berhasil menangkap tangannya tepat waktu. Namun, saat menarik Reza, Andi mendengar bisikan lirih, "Pergi dari sini." Di sekeliling mereka, tak ada siapapun selain angin yang berdesir. Merasa ketakutan, mereka memutuskan berhenti dan bermalam di tenda darurat. Ketika malam semakin larut, Andi yang sedang terjaga mendengar suara langkah Hagi. Kali ini semakin dekat. Rasa cemas membuatnya keluar dari tenda dan melihat sekeliling. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, berdiri diam memandang ke arah tendanya. Wajahnya terlihat kosong dan pucat. Andi merasa mual dan buru-buru masuk ke tenda tanpa mengatakan apa-apa. Dalam tenda, Andi berusaha tidur, namun mimpi buruk menghantuinya. Dia bermimpi berjalan sendirian di kegelapan, dikelilingi suara tangisan dan jeritan minta tolong. Dalam mimpi itu, dia merasa seperti ditarik menuju jurang. Saat terbangun, keringat dingin mengalir di dahinya. Teman-temannya masih tertidur lelap, seolah tak merasakan apa-apa. Namun, Andi merasa seolah ada yang memperhatikan dari luar tenda. Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, saat melewati sebuah batu besar, Andi terkejut melihat coretan merah di batu itu, seolah tertulis dengan darah berbunyi, "Jangan pernah kembali." Dia menggigil, tetapi tak berani memberitahu teman-temannya. Dengan langkah ragu, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di puncak. Sesampainya di puncak, suasana terasa janggal. Gunung yang seharusnya ramai dengan pendaki justru sepi. Tak ada siapapun selain mereka berempat. Andi merasa semakin tak nyaman, namun mereka tetap bertahan untuk menikmati pemandangan sebelum turun kembali. Saat mereka bersiap untuk turun, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti puncak. Pandangan menjadi terbatas dan mereka kehilangan arah. Dalam kabut itu, terdengar suara yang memanggil nama Andi berulang kali, dengan nada serak dan penuh kesedihan. Andi mencoba mengabaikan, namun suara itu semakin dekat hingga terasa di telinganya. Dengan ketakutan yang memuncak, mereka berlari menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Mereka terus berlari hingga kabut mulai menipis dan jalan setapak terlihat kembali. Setelah berhasil keluar dari area kabut, mereka tiba di pos pendakian dengan napas terengah-engah. Saat melapor kepada petugas, mereka diberitahu bahwa di malam mereka mendaki, tidak ada pendaki lain yang naik. Mereka juga tak pernah melihat pendaki lain selama perjalanan. Andi dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka baru menyadari, selama ini mungkin mereka tak pernah benar-benar sendiri di Gunung Lawu.